Halo Smart Viewers semuanya, perkenalkan aku Caroline, mahasiswa psikologi yang akan menemani kalian hari ini. Sebelumnya, Smart Viewers aku mau tanya sedikit ya. Kira-kira Smart Viewers familiar nggak dengan topik pernikahan sebelumnya? Karena hari ini aku mau menjelaskan tentang topik pernikahan yang pernah aku teliti dengan rekan-rekan peneliti aku sebelumnya. Kira-kira apa coba yang bisa kita pelajarin dari pasangan yang sudah menikah? Kira-kira kita bisa relate nggak ya dengan tantangan atau stres yang bisa mereka rasakan? Kalau gitu, coba kita cari tahu yuk jawabannya. Smart Viewers pernah dengar tentang ungkapan marriage is scary nggak sebelumnya? Misalnya kayak, marriage is scary, what if he doesn't love me anymore? Marriage is scary, what if he's seeing someone else? Terus masih banyak lagi deh ya. Tapi mungkin di sini Smart Viewers ada yang ngerasa kalau pernikahan itu adalah sesuatu yang diantisipasi atau sudah dipersiapkan untuk masa depan. Tapi di sisi lain, mungkin Smart Viewers ada yang merasa kalau pernikahan itu adalah sesuatu yang menakutkan. Nah, apapun itu, hari ini aku mau menjelaskan ke teman-teman ya tentang topik pernikahan. Karena pernikahan ini adalah sesuatu yang bisa dibilang sudah umum di masyarakat kita. Menurut statistik dari tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia yang sudah berstatus kawin itu sudah lebih dari separuh masyarakatnya, yaitu sekitar 58,42%. Nah, kalau gitu nggak ada salahnya kan bagi kalian untuk mempelajari sedikit tentang topik pernikahan ini. Karena nanti kalian bisa jauh lebih membayangkan kira-kira struggle pernikahan itu seperti apa aja ya. Lalu kira-kira kita bisa mempelajari apa aja selain itu, misalnya bagaimana cara mengurangi stresnya. Oke, kalau gitu aku jelaskan sedikit ya tentang tantangan-tantangan dalam orang yang sudah menikah. Nah, yang pertama, itu ada masalah terkait dengan relasi. Jadi masalah relasi ini dengan orang lain ya, dengan orang-orang di sekitar. Misalnya dengan rekan kerja atau dengan kerabat, bahkan sampai dengan tetangga. Jadi masalah dengan relasi atau orang lain ini kadang bisa macam-macam ya. Bisa ada yang punya masalah atau kendala dengan rekan kerjanya. Lalu juga ada yang punya masalah dengan orang tua atau mertuanya yang terlalu ikut campur. Lalu juga mungkin ada kelakuan kerabat yang bisa sedikit bikin bingung. Lalu ada tetangga yang cukup kepo dengan kehidupan kita. Jadi pokoknya ada banyak macam lah ya. Kemudian yang kedua itu adalah tantangan bekerja. Nah, tantangan bekerja ini bisa dirasakan oleh orang yang sudah menikah, apalagi yang sibuk banget, karena mereka nggak cuma harus membagi kehidupan pribadi, tapi juga kehidupan pekerjaan mereka. Jadi contohnya, mereka harus membagi kehidupan untuk mengurus pekerjaan yang menumpuk, lalu kalau misalnya ada deadline-nya yang banyak, belum lagi kalau misalnya harus berhadapan dengan atasan yang kadang ngomongnya itu bisa nusuk atau pedes banget gitu. Jadi pokoknya bisa bikin pusing banget lah ya. Kemudian yang ketiga itu ada masalah terkait keuangan. Smart Viewers bisa coba bayangkan ya. Kalau masalah dengan uang atau misalnya ketika kalian kekurangan uang itu rasanya kayak gimana? Pasti nggak enak banget ya. Apalagi untuk orang yang sudah menikah, mereka itu nggak cuman mikirin tentang keuangan diri sendiri aja, tapi harus mikir misalnya kayak biaya lain seperti biaya rumah, terus ada yang mungkin mau buka usaha dan perlu modal, lalu ada yang harus mikirin biaya sewa ART, terus biaya anak, dan kadang tuh ada yang harus mikirin biaya kerabatnya juga. Jadi itu pasti bikin pusing banget. Kemudian selanjutnya ada masalah terkait anak. Nah, untuk orang yang sudah menikah dan jadi orang tua, pasti wajar banget lah ya kalau khawatir ketika anaknya
mungkin ada yang sakit atau mungkin ada masalah di sekolahnya, dan lalu juga kadang ada orang tua yang khawatir kalau misalnya anaknya itu nggak tumbuh berkembang seperti keinginan mereka. Jadi buat yang sudah jadi orang tua, emang harus mikirin tentang anaknya juga ya teman-teman. Lalu yang terakhir itu ada masalah dengan keseharian. Nah, masalah keseharian ini memang bisa macam-macam ya sesuai tiap orang. Tapi biasanya masalah ini bisa terkait dengan keperluan atau kebutuhan sehari-hari. Kemudian selain itu bisa juga kalau ada yang ngerencanain sesuatu tapi justru malah nggak sesuai harapan. Kemudian juga ada yang harus ngerasain lewat macet sehari-hari atau jam pulang yang lama banget. Dan ini smart viewers kayaknya bisa relate ya. Bisa dibayangkan gimana rasanya kalau harus pulang dari tempat kerja ke rumah dan harus ngerasain betapa pusing dan jenuhnya keadaan macet di jalan. Nah, smart viewers, tadi beberapa stres dan tantangan yang aku jelasin itu kayaknya nggak mudah ya. Terus kalau gitu gimana sih cara kita untuk mengurangi stresnya? Nah, meskipun kita nggak bisa mengurangi stres dengan sepenuhnya ya, pasti tetap ada kok cara untuk menguranginya. Lalu setelah ini aku akan jelaskan beberapa cara yang menarik untuk kalian dan pastinya bisa kalian tiru untuk mengurangi stres tersebut. Lalu apa aja sih caranya? Kita simak yuk di episode selanjutnya.